Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam semua jemaat terkasih dimanapun berada. Puji syukur kepada Tuhan kalau kita semua bisa ada sampai saat ini, itu hanya karena anugerah Tuhan. Mari ambil waktu sebentar, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan meninggikan nama Tuhan, sebab Tuhan yang itu baik, sebab Tuhan yang termulia. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus, haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah.
kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan apa kami balas kasih-Mu? Haleluya Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Engkau juru selamat kami. Haleluya. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau, haleluya. Yesus, Engkau juru selamatku.
Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Amin Tuhan. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, senang berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa kita hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita mau menundukkan kepala, kita mau berdoa untuk diisi lewat renungan singkat kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat fellowship yang indah pada saat hari ini. Kalau kami sudah memuji, meninggikan nama Tuhan, membawa satu persembahan ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Kami sungguh sangat mengucap syukur buat kesempatan hari ini Bapa. Kalau kami masih boleh ada di dalam persekutuan yang manis dan indah pada saat hari ini bersama dengan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan diisi lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar lewat kebenaran firman Tuhan akan diisi dalam kehidupan kami boleh semakin diteguhkan di dalam pengiringan kami Tuhan. Kami boleh semakin membawa hidup kami semakin baik di pemandangan Tuhan. Semakin hari semakin disempurnakan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu yang terbatas ini Bapa, menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah hamba yang terbatas ini Tuhan boleh diatur, boleh dipakai oleh Roh Kudus menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Roh Kudus yang ambil alih dan mengatur setiap kehidupan hamba-Mu ini Bapa. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, senang boleh berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa kita pada saat hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, malam hari ini atau hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang kita ambil di dalam Imamat 6 ayat 12 bagian A. Firman Tuhan katakan api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa api di atas mezbah harus tetap menyala, jangan dibiarkan padam. Karena banyak sekali di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan umat Tuhan, gereja Tuhan, khususnya menjelang akhir zaman, banyak hal yang bisa membuat api di dalam pengiringan kita itu menjadi padam atau menjadi lebih kecil. Tapi firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa api di dalam pengiringan kita harus kita jaga supaya tetap menyala, semakin semangat, semakin diteguhkan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sekalipun ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ada satu ayat di dalam kebenaran firman Tuhan mengingatkan dan meneguhkan kita. Bagaimana ayat ini mengatakan bahwa kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bahwa keselamatan itu harus kita usahakan, harus kita jaga. Kalau kita nggak jaga, kalau kita nggak kerjakan keselamatan kita, kalau kita nggak kerjakan bagian kita akan kehilangan apa yang dijanjikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Salah satu hal dalam kita menjaga keselamatan kita, firman Tuhan katakan bahwa semangat kita, api itu harus tetap menyala, jangan sampai dibiarkan padam. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Imamat 6 ayat 12, apa yang membuat api itu tetap menyala di dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Kalau kita baca tetap di dalam Imamat 6 ayat 12 di bagian selanjutnya firman Tuhan katakan bagaimana ada satu perintah. Dikatakan bahwa imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Untuk api itu tetap menyala di atas mezbah, harus ada korban yang disiapkan setiap hari, saudara dikasih Tuhan. Bukankah firman Tuhan mengatur di dalam Keluaran 29? Korban seperti apa yang harus kita bawa? Berapa banyak korban yang harus kita bawa di dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Di dalam Keluaran 29 ayat 38 sampai dengan ayat 46. Firman Tuhan menuliskan bahwa sedikitnya ada 2 korban yang harus kita bawa kepada Tuhan. Korban pagi dan korban petang.
Dan firman Tuhan katakan di dalam Keluaran 29, firman Tuhan katakan di ayat yang ke-42, suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, ketika di dalam Keluaran 29 katakan bahwa sedikitnya minimal 2 kali kita harus menghadap Tuhan, korban pagi dan korban petang. Ini berbicara mengenai bahwa setiap anak Tuhan diwajibkan minimal menghadap Tuhan 2 kali dalam sehari. Ketika pagi hari, ketika kita bangun pagi, kita mulai membuka mata kita menghadap Tuhan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari nih, saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Terima kasih buat setiap berkat Tuhan. Begitu juga ketika malam hari, ketika kita menutup hari kita. Sebelum kita menutup hari kita pun menghadap Tuhan membawa korban ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sepanjang hari ini penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan kalau kami bisa melewati hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong jaga kami, pelihara kami akan beristirahat. Selama kami beristirahat, kami ada di dalam lindungan daripada Tuhan. Sehingga ketika kami boleh besok bangun pagi, kami boleh diberi satu kesehatan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Minimal 2 kali saudara, kita mesti datang menghadap hadirat Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, ketika firman Tuhan katakan setiap anak Tuhan diwajibkan minimal menghadap Tuhan 2 kali dalam sehari. Berbicara angka 2, ini berbicara mengenai angka pemisahan atau angka kesaksian, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya setiap apa yang dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan, ada pesan Tuhan di situ. Baik angka-angka, titik, koma yang ada dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan, ada pesan Tuhan yang disampaikan di situ. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang membuat api di dalam pengiringan umat Tuhan, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan untuk tetap terjaga menyala, firman Tuhan katakan adalah datang ke hadirat Tuhan minimal 2 kali sehari, membawa persembahan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bawa persembahan syukurmu di atas mezbah Tuhan. Berbicara mengenai mezbah, firman Tuhan menuliskan bahwa mezbah itu terletak di dalam bait Allah. Berbicara mengenai bait Allah, firman Tuhan menuliskan di dalam perjanjian lama. Apa itu bait Allah? Bait Allah itu berbicara mengenai tabernakel. Tempat pertemuan antara umat Tuhan dengan Tuhan. Berbicara mengenai tabernakel, firman Tuhan menuliskan ada 3 ruangan, pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Antara ruang kudus dan ruang maha kudus adalah tempat di mana pertemuan antara umat Tuhan dengan Tuhan. Di ruang maha kudus terdapat tabut perjanjian Allah. Berbicara mengenai tabut perjanjian Allah, berbicara mengenai kehadiran Tuhan Allah di tengah-tengah umatnya. Berbicara mengenai kehadiran Tuhan Allah, berbicara mengenai kuasa Allah yang tidak terbatas. Yang sanggup melawat, yang sanggup memulihkan, yang sanggup memberi jawaban atas setiap kehidupan umat Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, perjanjian baru menuliskan mengenai bait Allah. Firman Tuhan katakan bahwa bait Allah itu adalah tubuh atau kehidupan orang percaya. Berbicara mengenai tubuh, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Tubuh adalah wadah dari setiap panca indera yang ada. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Tadi saya katakan mezbah adalah tempat atau meja tempat di mana kita mempersembahkan korban bakaran kita kepada Tuhan. Korban ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan juga menuliskan di dalam bait Allah kita harus melewati 2 mezbah. Untuk kita bisa masuk ke ruang maha kudus. Tempat di mana tabut Allah atau lambang atau simbol kehadiran Tuhan. Kita mesti melewati mezbah pertama itu ada di ruang pelataran. Ada mezbah bakaran. Kemudian mezbah kedua yang kita lewati itu adalah terletak di ruang kudus, yaitu mezbah dupa. Nah, hari ini lewat kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah jawaban doa kita hari ini, kita mau belajar. Korban seperti apa yang harus kita bawa? Mezbah seperti apa yang harus kita rawat dan kita jaga di dalam bait Allah? Ketika firman Allah katakan tubuh kita, tubuh berbicara mengenai hidup kita adalah bait Allah.
Berarti perabot-perabot bait Allah harus kita jaga untuk tetap tinggal terjaga dengan baik. Ada satu cerita di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana perabot-perabot itu harus tetap tinggal di dalam kehidupan bait Allah. Tidak boleh dibawa keluar. Salah satu perabot yang ada di dalam bait Allah adalah mezbah. Nah, saudara dikasih Tuhan, korban seperti apa yang harus kita bawa di dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Ketika firman Tuhan mewajibkan, mengharuskan kita harus bawa korban kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Harus kita letakkan di atas mezbah dikatakan. Bahkan dikatakan di dalam kitab Keluaran minimal 2 kali sehari kita harus menghadap Tuhan. Kita membawa korban kita kepada Tuhan, letakkan korban itu di atas mezbah. Supaya apa? Supaya api itu tetap menyala. Tapi korban seperti apa? Bagaimana kita menjaga mezbah kita? Bagaimana supaya perabot-perabot itu tetap tinggal di dalam kehidupan umat Tuhan, di dalam kehidupan bait Allah? Coba kita buka di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-21. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin, saudara. Firman Allah katakan, perabot seperti apa yang harus kita persiapkan di dalam kehidupan kita sebagai bait Allah-nya Tuhan. Korban seperti apa yang harus kita bawa supaya dipandang baik di pemandangan Tuhan, supaya bisa diterima di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius 2, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Kalau saudara mau menjadi perabot Tuhan, saudara mau dipakai oleh Tuhan, firman Tuhan katakan, kita wajib menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat. Supaya saudara dan saya bisa dipakai menjadi perabot Tuhan. Supaya kita bisa layak dipanggil sebagai bait Allah yang kudus. Supaya perabot-perabot itu tetap tinggal, perkakas-perkakas itu tetap tinggal dalam kehidupan kita. Dan pada waktu kita membawa korban syukur kita, korban kita yang terbaik, setiap pagi memulai hari kita, dan setiap petang menutup hari kita, korban kita menjadi korban yang harum di pemandangan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saudara mau menjadi perabot-perabotnya Tuhan, perabot yang dianggap layak di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, perabot rumah Allah, perabot yang tetap tinggal di dalam bait Allah. Coba kita buka di dalam 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Janji apa? Bukankah firman Tuhan menuliskan, ada begitu banyak janji di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melakukan bagian kita taat, kita setia, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, percaya dengan penuh apa yang dituliskan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saudara bisa memiliki janji-janji Tuhan ketika kau menjaga setiap perkakas-perkakas Tuhan, perabot-perabot Allah, itu terjaga dengan baik dalam kehidupanmu. Firman Tuhan katakan, waktu kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Menghormati Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, dalam setiap keputusan tindakan kita, dalam setiap ucapan kita, dalam setiap pemikiran kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menyucikan kehidupan kita, baik jasmani maupun rohani, supaya dalam kehidupan kita baik jasmani maupun rohani, kita tetap terjaga, kekudusan kita tetap terjaga.
Filipi 4 ayat 8 sampai dengan 9 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau kita lihat keadaan hari-hari ini, keadaan zaman hari-hari ini, di mana kebebasan untuk berekspresi, di mana semua terbuka di sosial media. Banyak orang mulai kepo, banyak orang mulai pengen tahu kehidupan orang lain. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan untuk kita menjaga kehidupan jasmani dan rohani kita, supaya kekudusan kita tidak tercemarkan lewat kehidupan di dunia ini. Supaya pada waktu kita menjaga api kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita membawa korban syukur kita di atas mezbah setiap hari kepada Tuhan, itu menjadi satu korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, firman Tuhan katakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu yang harus kita pikirkan. Di luar dari itu adalah sia-sia, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Di luar dari itu bisa mengotori, mencemarkan setiap kehidupan kita. Perkakas-perkakas yang ada di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, mari jaga kehidupanmu. Biarkan api itu tetap menyala. Firman Tuhan katakan di ayat selanjutnya, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat, lakukanlah itu. Ketika saudara melakukan apa yang saudara dengar, apa yang saudara pelajari di dalam kebenaran firman Tuhan dan saudara lakukan, saudara sedang menjaga kekudusan di dalam pengiringan saudara kepada Tuhan. Kita gak pernah belajar dari dunia saudara, tapi kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Cuma firman Tuhan yang bisa menyucikan setiap kehidupan saudara dan saya. Firman itu yang mengajar saudara. Firman itu yang mengingatkan kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ibrani 9 ayat 14 katakan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Apa itu perbuatan yang sia-sia? Tadi yang saya sampaikan sebelumnya di dalam Filipi 4. Di luar dari apa yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 8. Itu adalah perbuatan yang sia-sia, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, yang harus kita pikirkan, yang harus kita renungkan, yang harus kita lakukan, firman Tuhan katakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu yang harus kita pikirkan saudara. Di luar dari itu adalah sia-sia. Kenapa sia-sia? Itu bisa mencemari setiap kehidupan kita. Itu bisa mencemari setiap perabotan yang ada di dalam, tetap tinggal di dalam kehidupan umat Tuhan. Di dalam kehidupan bait Allah. Firman Tuhan katakan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Tadi saya katakan apa yang bisa membuat menyucikan kehidupan kita, menjaga setiap perkakas-perkakas itu, mezbah itu, bait Allah itu tetap tinggal, kudus tidak bercacat celah. Firman Allah saudara. Jadikan firman Allah menjadi dasar di dalam setiap keputusan kita. Di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus 5 ayat 26 sebagai ayat terakhir. Supaya ia menguduskan mereka dengan membersihkannya lewat pembasuhan air dengan firman. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kadangkala di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita menjumpai atau menemukan satu situasi kondisi yang menekan kita, membuat kita, mengharuskan kita untuk mengambil satu sikap atau satu pilihan lewat situasi kondisi yang kita alami.
Tapi saya percaya, ketika kita jadikan firman itu menjadi dasar atau patokan dalam kehidupan kita, sehingga kita jaga kehidupan kita tidak tercemari lewat kehidupan dunia ini. Saya percaya setiap keputusan yang kita ambil, itu tidak akan pernah menyimpang dari firman. Ketika saudara mendengar kebenaran firman Tuhan, jangan kamu saling menghakimi. Kemudian kau mulai melihat ada satu situasi kondisi. Kemudian firman itu menjadi firman yang Roh Kudus mengingatkan kita lewat ayat itu. Kita tidak boleh saling menghakimi. Kita pasti menjaga setiap ucapan yang keluar dari mulut kita. Kita pasti menjaga setiap apapun yang keluar dari mulut kita. Supaya kehidupan kita tidak tercemari. Atau mungkin ketika kita menghadapi satu situasi kondisi di dalam kehidupan rumah tangga kita, entah pasangan kita atau anak-anak kita yang menyakiti hati kita. Ketika daging ini rasanya gak kuat. Kemudian ada satu ayat kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita. Hai istri, tunduklah kepada suami. Firman itulah yang meneguhkan pengiringan kita. Yang tadinya mungkin kita membuat satu keputusan mengikuti daging kita. Tapi karena firman itu membawa kita kepada jalur yang benar. Saudara dikasih Tuhan, saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan. Tapi saya mau tutup kebenaran firman Tuhan dengan satu kesaksian saudara dikasih Tuhan. Tepatnya mungkin 15 tahun yang lalu, saya masih teringat. Di mana 15 tahun yang lalu adalah titik awal saya mengalami peneguhan berjalan bersama dengan Tuhan. Lewat ketika anak kedua saya dipanggil pulang, meninggal di dalam kandungan saya. Ketika saya tahu anak saya meninggal, saya sempat protes sama Tuhan. Saya sempat gak terima, saudara. Tapi waktu saya gak terima dan saya mulai ada persungutan mulai timbul di hati saya. Mulai bilang, kenapa Tuhan izinkan ini? Kenapa begini? Rasanya saya merasa dipermalukan. Tapi tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya. Tuhan taruh di pikiran saya. Sekilas muncul ayat kebenaran firman Tuhan, cerita mengenai Ayub. Dikatakan, masakan kamu mau terima yang baik-baik saja dari Tuhan. Yang tidak baik kamu tidak mau terima. Kemudian dikatakan bahwa apa yang diambil dalam kehidupan Ayub, itu Tuhan gantikan 2 kali lipat. Jadi kalau janji itu berlaku buat Ayub, janji itu juga berlaku buat saya. Waktu Tuhan ingatkan firman itu, dan saya percaya itu suara Roh Kudus, iman saya bangkit, saudara. Saya mulai semangat di dalam pengiringan saya kepada Tuhan. Dunia melihat itu proses yang tidak mengenakan, kehilangan seseorang yang kita kasih, anak kandung sendiri. Tapi sekarang 15 tahun kemudian saya boleh mengerti, saudara. Lewat titik itulah saya mengalami penjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Lewat titik itulah saya mengalami suatu perubahan. Semakin hari ada proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Saya semakin disempurnakan berjalan bersama dengan Tuhan. Karakter-karakter yang tidak baik Tuhan kikis dalam kehidupan saya. Sekalipun mungkin hari ini masih begitu banyak hal-hal kekurangan dalam kehidupan saya. Tapi saya boleh melihat bagaimana ketika saya jadikan firman itu menjadi dasar dalam kehidupan saya. Saya boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya, saudara dikasih Tuhan. Saya percaya ketika kita mau mempunyai suatu kerelaan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita mau menjadi perabot-perabotnya Tuhan. Kita mau menjadi bait Allah yang baik di pemandangan Tuhan. Dan kita mau menjaga perabot-perabot itu tetap tinggal dalam kehidupan kita. Saya percaya apa yang dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan, itu pasti digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika saya katakan setiap hari firman yang saya dengar bisa membentuk dan memproses hidup saya. Sehingga ada perubahan dalam kehidupan saya. Apa yang bisa membuat saya terbentuk?
Apa yang dan bagaimana saya bisa menerima setiap proses atau ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya? Karena saya mau jadi perabotnya Tuhan. Kenapa saya mau jadi perabotnya Tuhan? Kenapa saya mau supaya saya menjadi bait Allah yang baik di pemandangan Tuhan? Satu, saudara. Satu alasan. Karena saya mengasihi Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, sekalipun kadangkala hidup kita tidak menentu. Kadang di dalam kehidupan kita ada senyum, ada tawa, tapi ada masanya Tuhan izinkan. Ada air mata yang mengalir deras, gak bisa berhenti dalam kehidupan kita. Ada situasi kondisi yang Tuhan izinkan, kita bisa berdiri teguh, tegap. Tapi ada masa Tuhan izinkan, lutut kita bertelut menyium tanah. Pala kita menengadah sampai ke bawah meminta pertolongan Tuhan. Ada masanya saudara. Tetapi di tengah masa itu saya bisa merasakan. Dia adalah Shemani Vestara. Allah yang selalu hadir. Allah yang selalu bermanifestasi dalam setiap proses dalam kehidupan saya. Dan saya percaya Allah yang sama juga. Dia adalah Allah Shemani Vestara dalam kehidupan saudara juga. Ketika kita ada di dalam kekurangan, dia menjadi Allah Jehovah Jireh. Allah yang sanggup memenuhi setiap kebutuhan saudara. Ketika kita ada di dalam kelemahan tubuh sakit penyakit, dia Allah yang sama, Jehovah Rafa, Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kehidupan saudara. Ketika kita merasa bahwa hidup kita, semua pintu itu tertutup, gak ada jalan keluar. Dia Allah yang sama, Allah El Shaddai, Allah yang hebat saudara, Allah yang luar biasa. Kita bisa merasakan itu berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau api di dalam pengirian kita tetap menyala, kita jaga api kita. Kita tidak cemari kehidupan jasmani dan rohani kita. Kita bawa korban kita yang terbaik di dalam pengirian kita kepada Tuhan. Baik ketika kita memulai hari kita dan menutup hari kita. Kita tidak mengotori itu. Mengotori perabot-perabot yang atau perkakas-perkakas yang tetap tinggal dalam kehidupan kita sebagai bait Allah. Saya percaya, apapun keadaan saudara hari ini, saya percaya dia Shemani Vestara. Dia selalu hadir dalam setiap mitsum hidup saudara dan saya. Pertanyaannya malam hari ini, apakah saudara mau menjadi perabotnya Tuhan? Apakah saudara tetap mau menjaga kehidupan saudara tidak dicemari dengan hal-hal dari dunia ini? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita akhiri kebenaran firman Tuhan. Mungkin firman ini singkat saudara. Tapi saya percaya, biar Roh Kudus yang meneguhkan setiap kebenaran firman yang sudah ditabur malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu ini terbatas Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas, yang bekerja, melawat, memulihkan, menjamah setiap umat Tuhan yang mengikuti ibadah jawaban doa pada saat hari ini Bapa. Maria Roh Kudus, Engkau melawat setiap kehidupan umat-Mu. Mungkin kata demi kata yang hamba sampaikan terbatas Tuhan. Tapi biarlah hikmat dari Roh Kudus yang meneguhkan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah ditabur. Biarlah kami menjaga setiap api, semangat, motivasi kami di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Untuk tetap menyala Tuhan. Mampukan kami Bapa untuk kami menjaga bait-Mu yang kudus Tuhan. Untuk kami tetap menaruh setiap perkakas-perkakas perabot-perabot yang ada di dalam kehidupan kami. Tetap tinggal di dalam bait-Mu yang kudus Tuhan. Untuk kami tidak mencemari setiap kehidupan kami Tuhan. Lewat perkara-perkara yang ada di dunia ini Bapa. Mampukan kami Tuhan lewat kehidupan kami Bapa. Kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ampuni setiap kekurangan dan pelanggaran kami Tuhan.
Ampuni setiap kesalahan kami Bapa. Ampuni Tuhan kalau ada hal-hal yang kami lakukan. Baik yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan itu menyimpang daripada kebenaran firman-Mu, menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Mungkin tanpa kami sadari Bapa, ada setiap tingkah laku kami yang menyakiti hati Tuhan, menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang menghalangi kuasa Allah bekerja dalam hidup kami. Itu yang membuat kami tidak melihat mukjizat Allah terjadi dalam kehidupan kami. Itu yang membuat kami tidak bisa merasakan dan mengecap kuasa Allah dalam kehidupan kami. Pada saat hari ini Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan celikan mata rohani kami. Tuhan berikan hikmat dalam setiap kehidupan umat-Mu Bapa. Agar di dalam setiap pengiringan kami Tuhan, khususnya Tuhan, di dalam setiap keputusan-keputusan yang kami ambil Tuhan. Baik di dalam kami memandang segala sesuatunya Bapa. Baik di dalam apapun yang keluar dari mulut kami, apa yang kami dengar Tuhan. Setiap keputusan-keputusan yang kami ambil dalam kehidupan kami Bapa. Itu benar-benar Tuhan. Boleh berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Boleh menyenangkan hati Tuhan. Tidak menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan di dalam ibadah jawaban doa ini Tuhan. Apabila ada di antara umat Tuhan yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, yang mengikuti ibadah jawaban doa ini Bapa, hamba berdoa Tuhan. Apapun keadaan mereka, dimanapun mereka berada Tuhan. Mari Tuhan lawat mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa. Karena kami percaya Tuhan, Engkau ya Allah yang selalu hadir dalam setiap musim hidup mereka Bapa. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang membutuhkan jawaban doa Tuhan jawab, Tuhan buka jalan Bapa. Setiap pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah setiap kehidupan mereka Bapa. Yang mengalami pergumulan Tuhan beri kekuatan untuk bisa melewati setiap tekanan hidup, persoalan pergumulan yang mereka hadapi Bapa. Yang membutuhkan Tuhan apapun Tuhan, baik kebutuhan jasmani maupun rohani mereka Bapa. Hamba berdoa Tuhan, kami punya Allah El Shaddai, Allah yang sanggup melakukan segala perkara Bapa. Sebabnya Tuhan di akhir doa hamba-Mu ini Bapa, hamba serahkan seluruh kehidupan umat Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Khususnya setiap permohonan-permohonan doa Tuhan, baik yang mereka sampaikan di rumah mereka masing-masing Tuhan, ataupun mungkin yang mereka bawa Tuhan di dalam permohonan doa Tuhan, di dalam ibadah jawaban doa ini Bapa, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan Kau berperkara Tuhan, tepat waktu Tuhan. Tuhan pasti memberi yang terbaik. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Hamba serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami akhiri Tuhan ibadah jawaban doa hari ini Bapa. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sampai berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa pada waktu-waktu selanjutnya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya